Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, sudah tahu belum ya bahwa kurikulum 13 revisi itu sudah direvisi lagi. Ini saya baru saja mendapatkan buku panduannya pada saat launching e-rapot kemarin ya. Buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13. Nah, ya revisi rasa merdeka. Dan ini berlaku kapan? Gitu kan pertanyaannya. Saya sudah komunikasi dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran melalui media WhatsApp ya, dengan bahwa buku panduan ini berlaku sekarang. Semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Nah, karena posisi buku ini beredar pada saat menjelang akhir semester ganjil ini, guys, maka minimal diharapkan pada bentuk rapot ya, pada penilaiannya nanti yang berbeda. Artinya yang mengikuti buku panduan ini. Tapi di semester depan ya, semester genap tahun 2022-2023 ini, itu sudah sekolah yang menggunakan kurikulum 13 ya sudah menggunakan buku panduan ini. Nah, sekarang coba kita buka satu persatu bukunya, apa saja yang berubah. Gitu ya. Jadi apa saja yang dirubah di kurikulum 13 ini, rasa merdeka itu di mana gitu ya. Nanti kita coba satu persatu buka ya bukunya ya. Ini sambil belajar juga ya, Cak Syukur sambil belajar juga. Apa sih perubahannya, nanti kita akan baca satu persatu ya di video ini. Jangan kemana-mana, simak terus karena kurikulum akan berjalan terus, berubah terus mengikuti perkembangan zaman tentunya, guys. Kemudian kita lihat di dalam buku panduan ini apa saja yang menurut Cak Syukur krusial perubahannya. Ini saya coba lihat pada halaman 3. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum memiliki buku panduan ini nanti bisa di-download di kolom komentar ya. Yang pertama di sini di halaman 3 disebutkan bahwa intinya adalah Bapak Ibu guru mesti merancang yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini dapat ditentukan dengan dua pilihan, yaitu menggunakan rumusan KD secara langsung atau merumuskan secara mandiri. Nah, ini tentu yang berbeda dari kurikulum 13 ya. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam sini bahwa perencanaan pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual. Ini kita. Di sini juga disebutkan pada awal pembelajaran, perencanaan asesmen itu dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu pada saat awal pembelajaran. Di sini adalah asesmen diagnostik yang dimaksud. Kemudian adalah pada saat pembelajaran. Ini juga formatif yang dimaksud, bahwa formatif dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Ini seperti halnya di kurikulum merdeka, ini dimaksudkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran, nah ini masuk kepada sumatif. Ya, jadi di sini sudah dikenal namanya formatif dan sumatif. Kemudian pemerintah tidak mengatur pembelajaran dan asesmen secara detail dan teknis. Jadi silakan nanti sekolah merdeka dalam ini ya, termasuk Bapak Ibu guru ya. Asesmen dapat berupa formatif dan sumatif, ini sama dengan merdeka. Karena ini Cak Syukur ini dunia SMK ya, jadi sini yang dilihat adalah poin-poin yang termasuk untuk SMK ya. Pada SMK, pendidik dapat menyelenggarakan pembelajaran project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek didasarkan pada kebutuhan dunia usaha dan industri dan dapat melakukan melalui koridor teaching factory. Pada SMK, pendidik dapat menyelenggarakan pembelajaran project-based learning di mana peserta didik dapat memperoleh pesanan dari industri maupun proyek mandiri yang menghasilkan produk kreatif atau jasa berstandar industri yang berasas kebermanfaatan dan bernilai jual. Nah ini ya. Jadi pembelajarannya nanti proyeknya adalah proyek real yang kira-kira harus bernilai jual. Gimana supaya mengetahui bernilai jual, ya harus dijual, begitulah Bapak Ibu ya kira-kira. Atau peserta didik dapat mengerjakan baik secara individu maupun kelompok.
Lanjut. Berikutnya di sisi ini. Nah, jadi pada saat menyusun tujuan pembelajaran, nanti Bapak Ibu guru itu mesti menganalisis kompetensi dasarnya dulu. Kita ketahui bahwa di kurikulum 13 itu kompetensi dasar itu ada dua, yaitu yang kompetensi dasar terkait dengan pengetahuan, dan yang kedua adalah terkait dengan keterampilan. Itu terpisahkan. Tetapi di sini nanti Bapak Ibu menggabungkan menjadi satu ya. Jadi Bapak Ibu menganalisis kompetensi dasar. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam buku ini. Kata-kata kunci apa yang penting dalam kompetensi dasar? Ini adalah cara menganalisis. Nanti ada contohnya ya. Jadi cara menganalisis kompetensi dasar, Bapak Ibu mesti melihat kata-kata kunci yang penting dalam kompetensi dasar, meliputi kemampuan kompetensi, kemampuan dan lingkup materi yang akan dicapai melalui kompetensi dasar tersebut. Kemudian mengelompokkan kompetensi dasar berdasarkan hasil identifikasi. Jadi dianalisis dan kemudian dikelompokkan kompetensi dasar, pengetahuan dan keterampilan itu ya. Baru kemudian kita membuat tujuan pembelajarannya. Pada SMK terdapat beberapa kekhasan. Salah satunya adalah di mana pendidik dapat melakukan analisis kompetensi dasar mata pelajaran khusus kejuruan bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri. Ya, contoh menganalisis kompetensi dasar pada mata pelajaran. Jadi kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya ini kita analisis satu persatu, kemudian nanti kita akan melihat dan sekaligus mengelompokkan. Jadi berdasarkan materi tentunya Bapak Ibu nanti mengelompokkan. Oh, yang jelas asesmennya sama dengan kurikulum Merdeka. Sampai dengan bentuk rapotnya juga begitu. Saya coba langsung pada bentuk rapotnya. Ini karena yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru ini kan endingnya seperti apa kan begitu ya. Jadi biasanya kalau di kurikulum 13 itu rapotnya yang tertulis di kolom akademik itu, di lembar akademik itu adalah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, kemudian ada nilai akhir ya lengkap dengan predikatnya. Maka sekarang dengan perubahan ini di bagian rapot lembar akademik itu hanya tertulis satu nilai. Nah ini ya, ini jadi nanti sederhana sekali kolom rapotnya ya, jadi pengetahuan dan keterampilan begini sudah tidak ada lagi, jadi langsung nilai akhir dan capaian kompetensinya atau deskripsinya. Kemudian di atas tadi juga sudah ada bagaimana cara membuat deskripsinya ya. Sepertinya cara membuat deskripsinya juga bukan hal baru aslinya ya, karena di kurikulum sebelumnya kita juga diajarkan bagaimana membuat deskripsi pada capaian pembelajaran ya. Nah, jadi gini ya, jadi nilainya hanya cukup satu saja. Jangan sendiri ya, selamat berkreasi. Oke, selamat berkarya. Semoga menginspirasi Cak Syukur. Mohon maaf ini kalau kurang jelas pembahasannya karena ya wis begitulah Bapak Ibu ya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya untuk anak bangsa. Jangan lupa yang belum subscribe, komen dan bagikan.